Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang pemuda yang suka membuat onar di pasar. Terkadang tanpa sebab ia memukul pedagang yang tak sengaja menghalangi jalannya. Dan apabila ia membeli sesuatu, ia tak pernah membayar. Akibat perilakunya ini, para pedagang menjadi jengkel. Akan tetapi, mereka tak berani melawannya. Itu dikarenakan si pemuda adalah anak menteri istana. Sehingga kalau sampai bermasalah dengannya, bisa-bisa urusannya menjadi runyam. Pernah pada suatu hari, ada salah satu pedagang yang menghajar si pemuda karena saking emosinya. Menteri istana yang tak terima anaknya dipukul langsung memenjarakan si pedagang dan dilarang berjualan di pasar. Padahal si pedagang hanya membela diri karena dipukul duluan oleh si pemuda. Merasa selalu dibela ayahnya, kian hari kelakuan anak menteri semakin bertambah kurang ajar. Akhirnya para pedagang mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya mereka. "Kalau dia memang keterlaluan, laporkan saja kepada Tuan Hakim," saran Abu Nawas. "Percuma Abu Nawas, kami sudah pernah melakukannya, tapi Tuan Hakim tak berani bertindak," ujar mereka. Mendengar itu, Abu Nawas pun menduga kalau Tuan Hakim telah disuap oleh menteri istana. "Ya sudah, begini saja. Besok aku akan pura-pura jadi pedagang. Nanti kalau anak menteri itu berbuat macam-macam, kita keroyok saja rame-rame," kata Abu Nawas. "Waduh, kalau itu kami tidak berani Abu Nawas. Bisa-bisa kami semua masuk penjara," sahut mereka. "Kenapa takut? Bukankah kalian hanya membela diri?" timpal Abu Nawas. "Ya benar, tapi kami bisa kena pasal main hakim sendiri," jelas mereka. "Oh, jangan khawatir soal itu. Biar aku yang bertanggung jawab. Aku jamin kalian tidak akan dihukum," balas Abu Nawas. Mereka pun sepakat dengan cara Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah si pemuda ke pasar. Seperti biasa, ia akan kembali berbuat onar yang meresahkan para pedagang. Ketika pandangannya tertuju kepada Abu Nawas, anak menteri itu segera menghampirinya. Ia tidak tahu kalau orang yang dihadapinya adalah Abu Nawas. "Hai Pak Tua, kau pedagang baru ya?" tanya si pemuda. "Iya benar," jawab Abu Nawas. "Enak sekali kamu. Siapa yang memberi izin jualan di sini? Kalau mau jualan, jangan di dalam pasar, di luar aja sana," kata si pemuda. "Tapi pasar ini kan tempat umum. Siapa saja boleh berjualan di sini," balas Abu Nawas. Tak terima dengan perkataan tersebut, si pemuda segera menghancurkan semua dagangan Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas tak tinggal diam. Dia memberi isyarat kepada seluruh pedagang untuk bersama-sama menghajarnya. Sontak si pemuda menjadi kalang kabut. Pukulan demi pukulan menghujam di seluruh tubuhnya. Ia pun merintih kesakitan dan berteriak, "Akan kuadukan kalian kepada ayahku," ancam pemuda itu sambil menangis. Mendapati anaknya yang babak belur, menteri istana segera menyuruh para pengawal untuk menangkap para pedagang yang telah menganiaya anaknya. Kemudian mereka semua dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan kalian?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun segera berdiri. "Saya yang bertanggung jawab karena ini adalah ide saya," jawab Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini, menteri istana dan Tuan Hakim seketika terkejut. Pasalnya, mereka berdua akan berurusan dengan seseorang yang dekat dengan Baginda Raja. "Wahai Tuan Abu, kenapa kau terlibat dalam perkara ini? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tolong Anda jangan ikut campur urusan kami," kata menteri istana. "Ini jelas-jelas menjadi urusanku. Anakmu telah menghancurkan daganganku dan dia juga berani mengusirku," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, semakin bertambah kaget menteri istana dan Tuan Hakim. "Waduh,
Celaka, kita harus bagaimana? Tanya menteri istana kepada Tuan Hakim. Jangan khawatir, aku tetap bisa membuat mereka mendapat hukuman. Serahkan saja padaku, jawab Tuan Hakim. Baiklah Abu Nawas, apa yang membuatmu dan kawan-kawanmu melakukan pengeroyokan kepada anak menteri istana? Tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, dia selalu membuat onar di pasar sehingga para pedagang menjadi resah, jawab Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, apapun alasannya, kalian semua harus dihukum, balas Tuan Hakim. Kenapa begitu? Kami kan hanya membela diri, ujar Abu Nawas. Ya benar Abu Nawas, tapi undang-undang di negeri ini melarang adanya main hakim sendiri, terang Tuan Hakim. Loh, siapa bilang kami main hakim sendiri? Kami justru main hakim rame-rame. Dan itu tidak ada dalam undang-undang, bantah Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Tuan Hakim tak berkutik dan tak bisa mendebatnya. Wahai Tuan Hakim, kalau kalian masih bersikeras ingin menghukum kami, maka aku akan bawa masalah ini ke istana Baginda Raja. Dan satu hal lagi, wahai menteri istana, bila anakmu masih membikin onar, kami akan membuat dia mengalami luka yang lebih parah, ancam Abu Nawas. Akhirnya setelah kejadian itu, anak menteri istana tak berani lagi memasuki pasar. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Sia. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa. Saya justru malah tertarik sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama di kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Sia. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasihat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasihat istana menyarankan usulan. Penasihat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Sia, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka. Siapa orangnya?" "Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana," jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu Nawas, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Sia. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal. "Kenapa tidak diundang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu Nawas, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana
nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu, membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuat terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh, kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya, Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal, makanya saya bawa masuk takut sandal saya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah, ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung loyor pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang Syiah itu tidak bisa membantah pertanyaan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sambil memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas tengah menikmati sore hari di warung kopi favoritnya. Dengan segelas teh di tangannya, ia asik mendengarkan cerita-cerita riang dari orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, seorang ulama terkenal dari negeri tetangga memasuki warung. Dengan tatapan tajam, ia menghampiri Abu Nawas dan duduk di sebelahnya. Ulama itu yang dikenal dengan ilmunya yang luas langsung memulai percakapan dengan nada menantang. "Aku dengar kau orang yang pandai, Abu Nawas. Bagaimana jika kita berdebat soal agama, terutama tentang kitab Injil?" Abu Nawas yang tidak pernah menolak tantangan tersenyum tipis. "Baiklah," jawabnya dengan tenang. "Tapi mari kita lakukan dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius. Bagaimana?" Ulama itu yang tampaknya menikmati tantangan ini setuju. "Baiklah, pertanyaanku sederhana. Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam kitab Injil?" tanya ulama itu. Abu Nawas berpikir sejenak sambil mengusap janggutnya. "Tentu," katanya dengan santai. "Ada banyak hal yang tertulis di dalamnya, tapi yang paling penting menurutku adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian." Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tersenyum sinis. "Kau licik sekali, Abu Nawas. Itu jawaban yang sangat umum. Aku ingin jawaban yang lebih mendalam. Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil?" Abu Nawas mengerutkan dahi, lalu tanpa terburu-buru berkata, "Baiklah, tapi sebelum aku menjawab, mari kita berbuat adil. Biarkan aku bertanya satu hal padamu terlebih dahulu." Ulama itu penuh percaya diri, menyetujui tantangan balik tersebut. "Silahkan," kata ulama itu. Abu Nawas tersenyum lebar. "Kau tentu tahu bahwa kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram Ibrani dan Yunani. Jadi, bisakah kau menyebutkan satu ayat dari kitab Injil dalam bahasa aslinya?" Sejenak, ulama itu terdiam. Ia tampak bingung, lalu berkata dengan sedikit ragu, "Tentu saja aku tidak bisa. Aku tidak fasih dalam bahasa-bahasa itu." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, kau bertanya soal kitab Injil, tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat pun dalam bahasa aslinya. Bagaimana kita bisa berdebat tentang sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya?" Orang-orang di warung kopi yang mendengar percakapan itu mulai tertawa, terhibur oleh kecerdikan Abu Nawas. Ulama itu yang tadinya begitu yakin kini tersenyum keciut, menyadari kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini," kata ulama itu dengan nada mengakui. Abu Nawas dengan bijaksana mengangkat gelas tehnya dan tersenyum. "Tidak ada yang menang atau kalah di sini, saudaraku. Yang penting dalam belajar kita harus saling menghormati." Suasana di warung kopi berubah menjadi lebih hangat, penuh dengan tawa dan rasa hormat. Orang-orang yang tadinya mendengarkan dalam diam kini tersenyum,
mengagumi kecerdasan dan kerendahan hati Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini ia memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. Abu Nawas, katakan padaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi, dan apa hukum yang mengatur hal ini? Tanya Baginda Raja sambil tersenyum. Menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana, dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan pertanyaan dari Paduka ini sangat berbahaya dan bisa saja menimbulkan pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting Paduka, tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu. Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka Abu Nawas? Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melakukan eksperimen sederhana. Mari kita undang 2 orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja. Baginda Raja pun setuju dan Abu Nawas lalu memerintahkan pengawalnya untuk mencari 2 orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, 2 orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara. Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan, Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan, sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya. Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas, sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Abu Nawas, kamu memang benar. Nabi asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, Paduka yang mulia, hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka. Baginda Raja mengangguk tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang teduh, Abu Nawas melamun seorang diri. Ia terlihat sedang merenungkan seluruh dosa-dosa yang telah ia lakukan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang tak ia kenal. Si pemuda itu segera menghampiri Abu Nawas dan berkata sambil menangis, Wahai Tuan Syekh, tolonglah aku, kasihanilah aku. Ada apa denganmu wahai anak muda? Tanya Abu Nawas. Aku telah melakukan banyak dosa, dan aku tidak tahu apakah Allah akan berkenan menerima taubatku. Jawab si pemuda. Bertobatlah wahai anak muda, karena
Rahmat Allah sangatlah luas, balas Abu Nawas. Tapi aku malu, wahai Tuan Syekh. Aku malu kepada Allah dengan dosa-dosa yang ada pada diriku, ujar si pemuda. Dosa apa yang sudah kau lakukan? Tanya Abu Nawas. Aku telah banyak melakukan dosa besar, dan aku sering melalaikan perintahnya, jawab si pemuda. Wahai anak muda, aku pun telah banyak berbuat dosa, bahkan mungkin lebih banyak darimu. Tapi jangan pernah putus asa dengan rahmatnya. Yakinlah bahwa Allah pasti akan mengampunimu, tutur Abu Nawas. Dengan dosaku yang besar ini, aku sangat malu. Andaikan aku bisa menipu Tuhan, mungkin aku tak seputus asa ini. Wahai Tuan Syekh, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Tanya si pemuda. Sesaat Abu Nawas terdiam sambil memejamkan mata. Mungkin saja wahai anak muda, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya wahai Tuan Syekh? Tanya anak muda kembali. Rayulah Tuhanmu melalui pujian dan doa, jelas Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu kepadaku, wahai Tuan Syekh, pinta si pemuda. Kemudian Abu Nawas pun mulai melantunkan syairnya. Ya Tuhanku, hamba tidak pantas menjadi penghuni surga. Namun, hamba juga tidak kuat menahan panas api neraka. Maka, berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang ulama yang mempunyai murid cukup banyak. Di antara sekian banyak murid Abu Nawas, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa kecil dong, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama pun puas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban dari Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa besarlah, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena masih ada yang belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkat. Tingkat mata, tingkat otak, dan tingkat hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata. Jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan.
jawab Abu Nawas. Lalu apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas kembali. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Ia bertanya lagi, "Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan?" "Mungkin," jawab Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" tanya murid Abu Nawas ingin tahu. "Dengan merayunya melalui pujian dan doa," kata Abu Nawas. "Ajarkanlah doa itu padaku, wahai guru," pinta murid Abu Nawas. "Dengarkan baik-baik. Ini arti doa yang akan aku berikan kepadamu. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga. Tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku. Karena sesungguhnya Engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa besar." Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Hari masih terlalu pagi. Bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia membawa lampu minyak sedang mencari sesuatu di sekitar halaman rumahnya. Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencari kemana lagi? Tutur Abu Nawas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat terdengar azan subuh, Abu Nawas segera bergegas ke masjid. Di sepanjang jalan, ia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup dengan menggunakan lampu minyak di tangannya. "Hai Abu Nawas, kau sedang apa? Kau kehilangan sesuatu, Abu Nawas?" kata salah satu warga yang melihatnya. Abu Nawas pun tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Setelah selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap rumah. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Sebenarnya benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu? Kata salah satu warga yang melihatnya. Siang harinya Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi aksinya ini membuat para tetangga heran. "Hai Abu Nawas, apakah kau butuh bantuan?" tanya salah satu tetangganya. Namun Abu Nawas menolak tawaran tersebut. Keesokan harinya Abu Nawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat, orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abu Nawas dan bertanya dengan gusar, "Hai, siang hari begini buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya apa yang kau cari?" tanya salah satu warga. "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas. Sontak semua yang ada di sekitar Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Orang gila ternyata Abu Nawas," ujar mereka yang ada di sekitar Abu Nawas. Mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan Abu Nawas yang mereka anggap sudah gila.
Warga Baghdad tidak sabar akan perilaku Abu Nawas yang berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukuman yang ada di kota Baghdad, bahwa orang gila tidak boleh berkeliaran di jalan dan mereka harus ditangkap dan dikurung. Apa sebaiknya kita laporkan saja? Ujar salah satu warga. Benar, bisa saja dia hanya berpura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan, ujar warga lainnya. Maka mereka pun melaporkan Abu Nawas ke prajurit kerajaan. Sesaat kemudian, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Baghdad geger. Mereka penasaran, apalagi kesalahan Abu Nawas hingga dia ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas di penjara, Raja Harun segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Maka berangkatlah pengawal raja untuk menjemput Abu Nawas. Abu Nawas dengan keadaan tangan terikat segera pergi ke istana bersama pengawal. Sesampai di istana, Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk melepaskan ikatan di tangan Abu Nawas. Tiba-tiba, "Kali ini apalagi ulahmu?" tanya Baginda dengan nada tinggi. "Maaf Baginda, saya tidak melakukan kesalahan sama sekali," jawab Abu Nawas. "Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila?" tanya Baginda kembali. Saat itu saya sedang sibuk mencari sesuatu," jawab Abu Nawas tidak jelas. Hal ini semakin membuat Baginda Raja marah. "Sebenarnya apa yang kamu cari?" tanya Baginda kembali. "Saya mencari neraka Baginda." Baginda dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu pun terkejut sesaat. Kemudian Raja berteriak, "Kamu gila! Memang benar kamu sudah gila Abu Nawas." "Tidak Raja, saya tidak gila. Merekalah yang gila," jawab Abu Nawas. "Siapakah mereka itu?" tanya Baginda kembali. "Orang yang sudah melaporkan dan menangkap saya serta yang menganggap saya gila." Abu Nawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua. "Anda adalah raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya, karena Anda harus membuktikan siapa yang gila sebenarnya," ucap Abu Nawas. Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas. Untuk menjaga wibawa serta citra dirinya sebagai raja yang adil, Baginda Raja pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu, sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abu Nawas dan Baginda Raja pun mendatangi mereka. "Ada apa Baginda? Mengapa Baginda memanggil kami?" tanya salah satu dari mereka. "Untuk menentukan apakah Abu Nawas benar-benar gila ataukah kalian semua yang gila?" tanya Baginda. "Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi Baginda Raja?" ucap salah satu dari mereka. "Semua harus dibuktikan, karena menurut Abu Nawas kalianlah yang gila. Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?" tanya Abu Nawas. "Benar," jawab orang-orang yang jumlahnya ribuan. "Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?" tanya Abu Nawas. "Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang yang berdosa dan sesat adalah neraka. Kamu adalah contoh orang gila penuh dosa dan sesat. Kamu pasti akan masuk neraka," kata salah satu di antara mereka dan diiringi dengan orang-orang bersorak. Abu Nawas menghela napas dengan santai. "Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?" tanya Abu Nawas kembali. Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina dan mempermainkan mereka. "Semua neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa kamu bertanya sesuatu yang sudah jelas?" kata salah satu warga itu. Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya, "Sekarang apa yang akan kau lakukan?" tanya Baginda. "Maaf Baginda, tolong sampaikan kepada mereka semua. Jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat,
Lantas, mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila, tutur Abu Nawas. Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh Abu Nawas ini memang banyak akal. Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudah mengatakan, kamu pasti masuk neraka, dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini? Tanya Abu Nawas kembali. Jadi, kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka ini ada di bumi atau tidak? Tutur Baginda. Benar Baginda, bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak? Ucap Abu Nawas. Kau benar Abu Nawas, jawab Baginda. Kemudian Baginda berbicara kepada semua orang yang berkumpul di sana. Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada, ucap Baginda. Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota yang damai dan penuh dengan kesibukannya sehari-hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sekitar pasar. Niat awalnya ia hanya ingin menghilangkan penatnya, yang beberapa hari kemarin ia disibukkan dengan membantu Baginda Raja di istana untuk menyelesaikan beberapa perkara yang rumit dan pelik. Tapi namanya juga Abu Nawas, seorang sufi yang selalu bisa menjawab pertanyaan apapun dengan sangat memuaskan, dan selalu menjadi daya tarik buat orang-orang untuk bertanya kepadanya. Ada yang hanya sekedar iseng ataupun bertanya tentang beberapa hukum agama. Dan benar saja, tidak lama setelah Abu Nawas sampai di pasar, ada seorang pedagang yang penasaran dan mendekatinya dan kemudian bertanya, Abu Nawas, kami semua ingin tahu mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab. Kenapa enggak satu saja? Yang tentunya bakal lebih mudah untuk kita orang awam ini, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum menghadap kerumunan yang berkumpul dan kemudian berkata, wahai saudaraku, ketahuilah tentang mazhab ini adalah perkara yang berat. Tapi mari kita diskusikan ini dengan cara yang menyenangkan. Ia lalu memulai ceritanya dengan nada yang jenaka. Jadi, suatu malam saya bermimpi bertemu dengan orang bijak di sebuah taman yang indah. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Masing-masing dari mereka sedang duduk di bawah pohon yang berbeda. Kerumunan tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan, mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab, tidak cukup satu saja? Mereka tersenyum dan Imam Hanafi berkata, Abu Nawas, bayangkan, jika di dunia ini hanya ada satu jenis makanan, bukankah sangat membosankan? Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak mendengar analogi makan dari Imam Hanafi. Abu Nawas kemudian melanjutkan dengan nada lebih serius, namun tetap humoris. Imam Maliki kemudian menambahkan, setiap orang memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dalam memahami ajaran Islam. Kami memberikan berbagai sudut pandang agar umat Islam bisa memilih yang paling sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka. Kerumunan pun mengangguk-ngangguk. Mereka memahami penjelasan Abu Nawas. Ia pun lalu melanjutkan. Imam Syafi'i tersenyum dan kemudian berkata, seperti sebuah taman dengan berbagai macam bunga, keempat mazhab ini memperindah ajaran Islam dengan cara yang berbeda-beda. Kami tidak berlawanan, tetapi kami saling melengkapi. Penduduk desa kembali tertawa dan bertepuk tangan, terhibur oleh analogi bunga dari Imam Syafi'i. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Terakhir Imam Hambali berkata, yang paling penting adalah niat dan ketulusan dalam beribadah. Keempat mazhab ini memberikan jalan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu
mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda dari kerumunan berdiri dan kemudian bertanya, "Jadi Abu Nawas, bagaimana cara kita memilih mazhab yang sesuai?" Abu Nawas kemudian menjawab dengan bijak, "Pilihlah yang paling sesuai dengan hatimu dan keadaanmu anak muda. Yang penting tetaplah berpegang pada ajaran Islam dan jangan saling menyalahkan. Ingat, ini adalah untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit." Kerumunan tertawa dan bertepuk tangan lagi, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Ia menutup dengan sebuah nasihat, "Ingatlah sahabat-sahabatku, keempat mazhab ini adalah seperti 4 jalan menuju puncak gunung yang sama. Pilihlah jalan yang paling cocok untukmu dan tetaplah bersatu dalam cinta dan kasih sayang terhadap sesama umat muslim." Kisah selanjutnya diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal dan haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai dengan bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya. Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar, niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama lainnya. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niat untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapatkan imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama ini senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapat buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa
Rezeki bisa didapati bila mencarinya dan bekerja. Jadi, pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silahkan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya terdiam di rumah. Apakah Abu Nawas mendapatkan kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepingin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirimkan kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang suka sekali berdebat, apalagi kalau mengenai sejarah agama Islam. Tapi anehnya, yang didebatkan adalah perkara yang tidak wajar. Misalnya, lebih luas mana, neraka atau surga? Tentu saja pertanyaan tersebut membuat para ulama setempat menjadi kalang kabut dan tidak bisa menjawab. Hingga pada suatu hari, ketika Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, datanglah si lelaki menghampiri. Dan kedatangannya kali ini untuk menantang Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan orang tersebut, tapi sayang, kepintarannya itu bukan untuk syiar agama, melainkan hanya untuk berdebat. Setelah berada di hadapan Abu Nawas, lelaki itu mulai membuka percakapannya. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" tanya si lelaki. "Ya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya?" tanya dia kembali. "Buktinya adalah Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Pantaskah kamu menjadikan dia, yaitu iblis dan keturunannya, sebagai pemimpin selain aku?" jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis?" tanya si lelaki.
Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa setan adalah anak-anak iblis hasil perkawinannya dengan jin kafir, terang Abu Nawas. Lelaki itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau begitu berarti iblis punya istri. Benarkah demikian? Tanya si lelaki. Ya tentu saja, jawab Abu Nawas. Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya? Tanya si lelaki. Wah, maaf kawan, waktu itu saya tidak diundang ke pernikahannya, jadi saya tidak tahu siapa namanya. Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang ikut mendengarkan tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun kembali berkata, "Hai kawan, dari tadi ngapain juga kau selalu bertanya tentang makhluk-makhluk yang terkutuk itu? Kenapa tidak berbicara tentang yang lain saja? Misalnya manusia-manusia mulia pilihan Allah, contohnya seperti para nabi." Lelaki itu membalas, "Kalau sejarah para nabi, hampir semuanya aku sudah tahu." Abu Nawas kemudian bertanya, "Apa kau yakin sudah mengetahui semuanya?" "Ya, aku sudah tahu," jawab si lelaki itu. "Baik, aku akan mengujimu dengan memberi satu pertanyaan. Siapa nama istri Nabi Daud?" Kata Abu Nawas gantian bertanya. Mendengar pertanyaan itu, ia pun kaget dan sama sekali tidak terpikirkan olehnya. "Aku belum tahu siapa namanya. Apa kau tahu?" balas orang itu balik bertanya. "Oh, tentu saja aku tahu," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Benarkah? Beritahu aku Abu Nawas, siapa namanya, agar ilmuku semakin bertambah," pinta orang itu. "Waduh, gimana ya? Ini ilmu yang sangat berharga. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu," ujar Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa namanya," desak si lelaki dengan penuh penasaran. "Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Bagaimana?" tanya Abu Nawas. Baik, aku setuju. Aku akan membayarmu," kata lelaki itu sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas memberitahu kepadanya, "Dengarkan dan catat baik-baik. Nama istri Nabi Daud adalah Ibu Daud," celetuk Abu Nawas. Sontak orang-orang yang hadir kembali dibuatnya tertawa. Tak puas dengan jawaban Abu Nawas, lelaki itu kembali bertanya, "Kenapa namanya Ibu Daud? Kau jangan mengarang Abu Nawas." Abu Nawas lalu menjelaskan, "Ini bukan karangan, tapi kenyataan. Coba kau cermati. Hamid punya istri, disebutnya Ibu Hamid. Hasan punya istri, disebutnya Ibu Hasan. Begitu pula dengan Nabi Daud. Beliau punya istri, tentunya disebutnya sebagai Ibu Daud." Suara tawa pun kembali pecah, yang membuat si lelaki tak sanggup berlama-lama di tempat itu. Kemudian ia memilih untuk meninggalkan mereka. Kisah selanjutnya. Di awal kisah, di masa muda Abu Nawas, ia pernah mengagumi seorang ulama sufi yang mempunyai karomah luar biasa. Dikabarkan bahwa ulama sufi tersebut konon katanya bisa berjalan di atas air. Terkadang ia berpergian dari tempat satu ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat singkat. Padahal kedua tempat tersebut jaraknya berjauhan. Oleh sebab itulah Abu Nawas ingin bisa seperti dirinya. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk menemui ulama sufi tersebut. "Wahai Tuan Syekh, saya ingin menjadi murid Tuan," pinta Abu Nawas. Dengan wajah tersenyum, ulama sufi itu menganggukkan kepalanya sebagai bertanda bahwa ia menerima Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat bahagia. Lalu oleh ulama sufi, Abu Nawas dipersilahkan menginap di rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas digembleng dengan bermacam-macam amalan ibadah seperti sholat tahajud, zikir pagi, sore, dan malam. Tak lupa, Abu Nawas juga melakukan ibadah puasa seperti puasanya Nabi Daud, yaitu
sehari puasa, sehari tidak. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Abu Nawas tidak merasakan ada kesaktian pada dirinya. Ia tak mempunyai kelebihan seperti yang dimiliki oleh ulama sufi tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memberanikan menanyakan hal itu kepada gurunya. "Wahai Tuan Syekh, saya sudah berlatih jalan spiritual selama berbulan-bulan. Namun, saya belum mencapai kemajuan," kata Abu Nawas. "Tahukah kamu kenapa kau tidak mengalami kemajuan?" tanya ulama sufi. Abu Nawas menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Tidak tahu wahai Tuan Syekh." Lalu dijawab oleh ulama sufi, "Karena kau terlalu sibuk berusaha untuk membuatku terkesan dengan kesalehanmu. Mempunyai karamah bisa terbang itu memang luar biasa. Mempunyai karamah bisa berjalan di atas air itu juga luar biasa. Tapi ada hal yang lebih hebat dari semua karamah tersebut. Namun anehnya, banyak orang yang menyepelekan bahkan menganggap biasa saja. Padahal karamah tersebut sangat luar biasa," kata ulama sufi. Mendengar itu, Abu Nawas menjadi penasaran. "Karamah apa itu wahai Tuan Syekh?" tanya Abu Nawas. "Istiqomah di dalam melakukan ibadah yang di luar ibadah kewajiban, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan sholawat, dan bangun tiap malam untuk menunaikan sholat tahajud," tutur ulama sufi. Kini Abu Nawas mulai menyadari akan kesalahannya, sebab amal ibadah yang selama ini ia lakukan hanya karena ingin mempunyai karomah dan dianggap saleh oleh gurunya. Padahal seharusnya ia melakukan semua amal ibadah tersebut hanya semata-mata karena Allah. Kisah selanjutnya. Kala itu Baginda Raja meminta hal yang aneh-aneh. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasarkan oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang telah ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk menangkap matahari. Sang raja pun langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia?" "Barangkali hamba bisa membantu Paduka," balas Abu Nawas. "Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panas teriknya matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Saya ada ide. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. "Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap," balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam dalam hati. Ia berkata, "Bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan." Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. "Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman," titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman.
Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatannya disiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihat kan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan kumasukkan ke dalam kantong, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, coba kau lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya. Sanggah Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timbal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan ngerjain saya, hardik Baginda Raja. Paduka, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas tersentak kaget ketika seorang utusan Baginda Raja mengetuk pintu rumahnya dengan tergesa-gesa. Utusan itu membawa pesan penting. Abu Nawas harus segera menghadap Baginda. Tanpa banyak tanya, ia bergegas bersiap, meskipun hatinya dipenuhi tanda tanya. Apalagi kali ini, pikir Abu Nawas. Seperti biasa, pikirannya berkelana ke segala arah, mencoba menebak permainan apa yang mungkin sedang direncanakan oleh sang raja. Sesampai di istana, Abu Nawas disambut oleh Baginda Raja yang duduk dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Senyum itu tidak biasa, seolah menyimpan sesuatu yang tak terduga di baliknya. Abu Nawas, sapa Baginda dengan nada ramah. Kau datang tepat waktu. Aku membutuhkan bantuanmu lagi. Akhir-akhir ini perutku sering bermasalah. Baginda Raja memulai pembicaraan dengan nada sedikit resah. Tapi pribadiku bilang aku terkena serangan angin. Abu Nawas mengangguk dengan sopan.
Meski di dalam hatinya ia merasa bingung. Lalu ia pun bertanya, "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil menghadap?" Dengan senyum tipis yang penuh teka-teki, Baginda Raja menjawab, "Aku hanya ingin satu hal darimu Abu Nawas. Tangkaplah angin itu dan penjarakanlah." Mendengar permintaan aneh itu, Abu Nawas hanya bisa menatap Baginda. Abu Nawas hanya bisa menatap Baginda dengan mata sedikit terbelalak. Abu Nawas hanya diam sambil berpikir keras. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin, karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak. Baginda Raja memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan hati senang, Abu Nawas pulang membawa tugas yang tampak mustahil itu. Namun, bukannya merasa sedih atau tertekan, ia justru tenang. Bagi Abu Nawas, berpikir sudah menjadi bagian dari hidupnya, seperti udara yang ia hirup setiap hari. Dalam pikirannya selalu ada keyakinan bahwa setiap masalah seaneh apapun pasti ada jalan keluarnya. Abu Nawas yakin jika ia berpikir dengan cermat, solusi akan muncul. Lebih dari itu, ia tahu bahwa kecerdasannya seringkali membawa manfaat, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Abu Nawas sering mendapatkan hadiah berupa sekantung penuh uang emas dari Baginda Raja, dan uang itu kerap ia bagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Dengan semangat seperti itulah Abu Nawas melangkah pulang, siap memecahkan teka-teki yang diberikan Baginda untuk menangkap dan memenjarakan angin. Tetapi sudah 2 hari Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia berjalan santai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal, karena Baginda Raja sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimbang-nimbang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takjim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. "Kau memang pintar Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas dengan cepat menyela. "Jangan keburu tertawa dulu Baginda, dengarkan dulu apa yang ingin hamba sampaikan." Baginda yang penasaran langsung menanggapi, "Ya Abu Nawas, apa yang ingin kau katakan?"
Dengan ekspresi serius namun tetap tenang, Abu Nawas mulai berkata, "Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara untuk menjalankan tugas memenjarakan angin ini, Baginda." "Jadi apa maksudmu?" tanya Baginda Raja dengan alis sedikit terangkat. Abu Nawas pun mulai melancarkan aksinya. "Hamba ingin meminta ganti rugi, Baginda." Mendengar hal itu, Baginda mendadak marah. "Kau hendak memerah seorang raja?" "Oh, bukan begitu maksud hamba, Baginda," jawab Abu Nawas, mulai terlihat sedikit cemas. "Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan?" tanya Baginda dengan nada lebih tegas. Dengan suara memelas, Abu Nawas menjawab, "Hamba hanya meminta hadiah berupa uang, sekedar untuk belanja 1 bulan saja." Baginda menantang, "Kalau tidak, apa yang kau lakukan?" Abu Nawas menatap Baginda dan dengan hati-hati menjawab, "Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada halayak ramai bahwa Baginda dengan sengaja telah mencium kentut hamba." "Hah?" Baginda terkejut. Ekspresinya berubah antara kaget dan jengkel. Namun seketika itu juga Baginda tak bisa menahan tawa. Tertawa terbahak-bahak hingga badannya berguncang. "Baiklah, permintaanmu kukabulkan, Abu Nawas," ujar Baginda akhirnya masih sambil tertawa. Dengan senyum lega, Abu Nawas pun berpamitan, membawa sekantung uang emas di tangannya, siap pulang ke rumah dengan hati yang puas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.